tadinya sebetulnya gini, percaya gimana ya, ya percaya nggak percaya sih, tapi memang paling tidak kalau udah terbukti bagus, baik untuk kita, kenapa kita tidak gitu loh. Jadi gue ya percaya dengan ini gitu loh. Kalaupun tidak percaya, ya udah ngebuktiin juga gitu. Buktinya gue coba-coba ngelanggar tetep kan mencong gitu. Gitu. Jadi selagi ini tidak merugikan gue, selagi ini melindungi gue sendiri. Ada kompromi yang harus kita lakukan bersama. Memang mereka agak saya batasi dalam pergaulan, yang biasanya mereka nongkrong di disko-disko sampai jam 2, 3 pagi, sekarang saya agak kurangin, image itu saya kurangkan, pacaran-pacaran juga bukannya saya larang, cuman, agak saya, anjurkan kalau bisa jangan dulu gitu, karena pacaran kadang-kadang juga bisa menjadi hambatan dalam grup, sehingga kadang-kadang dia harus memilih apakah loyal secara bersama, kompak, atau dia harus ngorbanin demi pacarnya. Semoga para mendengar, hidup tanpa percintaan itu ibaratnya makan sayur tanpa garam. Iya. Betul. Apakah Kayaknya hidup ini hampa. tanpa percintaan, tanpa laki-laki? I don't think so. Tanpa sentuhan. Yang penting tanpa belayan. Lalu mengapa kelompok vokal yang terdiri dari Atsa Rizinia, Janti Suhendro, Rena Santoso, Dian Aryani, serta Lilian Priscilla ini menamakan dirinya Tabita? Tabita itu sebenarnya ada singkatannya. Artinya Tabita Klein Hati. Enggak, sebenarnya manis tak bicara tanpa hasil. Jadi itu awalnya kan kita lagi dengerin lagu gitu, tapi lagu itu belum ada judulnya. Tadinya lagunya tuh mau diberikan kepada seseorang, tapi tidak jadi gitu. Terus judul lagunya tuh Tabita gitu. Pemirsa, menyukai kuda tidak harus selalu diwujudkan dengan memelihara hewan itu. Perancang busana Din Zainuddin misalnya menunjukkan rasa cintanya pada kuda dengan mengumpulkan berbagai replika berbentuk kuda. Suka kuda sebenarnya dari kecil ya, suka kuda dari umur mungkin 5-6 tahun. Udah seneng kuda ngumpulin, tapi nggak tahu kalau itu memang jadi hobi gitu. Justru selagi di Jakarta, ke Jakarta tahun 88, 93 mungkin pertama ngoleksi kuda gitu. Kuda kok kayaknya memang karakter kuda itu bagus, dipelajari dulu dari anatomi kuda, karakter kuda. Sampai kita berani mempertanggungjawabkan bahwa kuda itu binatang yang tidak susah diurus gitu ya. Bagi pria kelahiran Bandung yang akrab disapa Aba ini, filosofi kuda cukup sederhana. Kalau filosofi mengenai kuda menurut Abah ya, kuda itu memang di berbagai negara udah lain. Kuda Australia udah bentuknya lain, kuda di England juga lain gitu. Kuda kate, kuda poni dan macam-macam. Tapi pada dasarnya karakter kuda itu sendiri itu tidak berbeda gitu. Dia yang selalu membantu orang gitu ya. Dia yang selalu dipakai alat untuk orang gitu. Tapi kuda itu sendiri tidak pernah meminta ke yang menyuruhnya itu bahwa imbalannya mana gitu. Itu filosofi kuda. Adakah kegemaran Aba pada replika kuda sangat berpengaruh pada profesinya? Kuda sendiri di seninya banyak gitu. Kadang kita dibikin sebagai bordiran kepala kuda ya untuk satu baju. Kuda seringkali dianggap sebagai simbol kejantanan. Apakah karena itu Aba menyukai kuda? Kalau dipandang dari segi seks mungkin ya, dari seksinya kuda mungkin iya. Bisa ada satu kuda yang memang anatomi tubuhnya bagus. Mungkin kalau manusia sensual ya, sensual. Jadi tergantung pandangnya dari mana. Kalau kuda dipandang dari segi seks yang misalnya bahwa kuda itu sesuatunya jauh lebih besar daripada manusia misalnya kayak begitu. Itu mungkin mandangnya dari segi itu. Tapi kita juga harus lihat kan bahwa
kuda dipandang dari segi seni jauh lebih indah dibanding dari segi seksinya gitu. Seksinya kuda itu sendiri. Pemirsa, pelawak dan bintang sinetron Ulfa Dwiyanti ternyata masih percaya pada hal-hal yang berbau mistik. Melalui penasihat spiritual yang berasal dari Cirebon, Ulfa memiliki hari-hari tertentu di mana ia tidak bisa menerima kontrak kerja atau melakukan show. Tadinya sebetulnya gini, percaya gimana ya? Ya percaya nggak percaya sih, tapi memang paling tidak kalau udah terbukti bagus, baik untuk kita, kenapa kita tidak gitu loh. Jadi gue ya percaya dengan ini gitu loh. Kalaupun tidak percaya, ya udah ngebuktiin juga gitu. Buktinya gue coba-coba ngelanggar tetep kan mencong gitu. Gitu. Jadi selagi ini tidak merugikan gue, selagi ini melindungi gue sendiri, kenapa enggak, itu aja. Gue akan coba terus dan coba kalau bisa jangan melanggar. Sampai gue mendirikan rumah pun gue lihat harinya. Sampai pindah rumah pun gue lihat, dan gue beli mobil pun gue lihat harinya. Ulet. Kebiasaan Ulfa memantang hari-hari tertentu dimulai sejak bercerai dengan suaminya Dani. Sejak sendiri. Ya sejak kau tinggal pergi. Jadi gue harus mempunyai ini sendiri, yaitu aturan-aturan sendiri bahwa oh ya Ulfa harus jadi gini, harus gini, tanggal sekian jangan, bukan tanggal ya, hari ini jangan gitu, hari itu gitu. Kalau yang kemarin-kemarin dulu kan tanya-tanya dulu sama ortu, sama pendamping gitu. Hari pantangan Ulfa memang tidak tentu. Setiap bulannya jatuh pada hari yang berbeda-beda. Jadi gue gini, ada bulan misalnya gini, sekarang ini bulan November gitu ya, taruhlah bulan November. Kalau bisa jangan ada yang hari apa yang nggak boleh gitu. Terus kalau Desember jangan ada yang hari ini gitu. Nanti bulan Mei ada lagi yang ini. Nah kalau November, kalau bisa jangan hari Senin. I don't like Monday gitu. Dan kebetulan memang hari Senin, nggak tahu emang bener begitu sih. Dia percaya atau nggak percaya, tapi memang benar gitu. Mulanya Ulfa kurang yakin dengan kepercayaannya itu. Namun ketika ia melanggarnya, Ulfa mengalami sesuatu yang sial. Pernah gini, gue nggak mau ya itu tadi, nggak mau ketemu atau apa, nggak mau tanda tangan itu. Terus tapi gue mau nih, ya udahlah nggak apa-apa demi itu gitu ya, demi materi itu tadi, demi duit itu tadi itu. Cuman karena masalah itu doang kayaknya diuji bener. Wah pokoknya ada deh, pokoknya harganya yang lagi cocok, yang lagi zaman Krismon ini ditawar. Dan gue itu datang, asli gue datang tahu nggak apa yang terjadi? Penjara. Iya, dan itu kejadian. Pemirsa, penyanyi yang satu ini memang tidak pernah lepas dari sorotan pers. Setelah bercerai dengan Bucek Dep, Titi Dwijayati kini menjalin hubungan asmara dengan Enrico Soekarno yang pernah jadi pacar Paramitha Rusady. Sejauh mana hubungan mereka berdua saat ini? Jakarta Bali kayaknya. Enggak, Jakarta ujung pandang ya. Jakarta Bali jauh itu kali ya. Sebelum resmi berpacaran, Titi dan Enrico mengaku sudah sama-sama tahu kartu masing-masing. Misalnya Enrico tahu kalau Titi adalah janda dari Bucek Dep, dan Titi pun tahu kalau Enrico merupakan mantan pacar Paramitha Rusady. Sebenarnya apa yang membuat mereka saling tertarik? Dia gila soalnya. Jadi Ini juga menarik. dia gila. Kalau mengenal lebih dekat Riko, orangnya gila. Justru karena itu. Karena dia yang paling mengerti. Ini sebel banget ya. Ini sebel gitu orang yang paling mengerti. Ya bisa mengerti orang gila. Jarang lah orang bisa mengerti orang gila. Menyinggung status Titi yang janda dengan 3 anak, Enrico mengaku tidak keberatan. Mau lihat mereka manggil saya papa? Ya. Tapi lagi tidur. Nggak usah deh. Lagi tidur. Udah jauh lah. Semurni-murninya saya sebagai manusia menyayangi anak. Hubungan Titi DJ dan Enrico telah berjalan sejak 5 bulan yang lalu. Walau terhitung singkat, Titi dan Enrico mengaku serius dengan hubungannya kali ini. Apakah mereka ingin segera menikah?
tunggu aja kabar selanjutnya gitu kali ya, lebih enak. Soalnya kalau mau ngomong-ngomong sekarang nggak enak dong. Dan nanti bisa dianggap sesumber malah nggak jadi, nggak usah aja.